Yo, you know me K. Halo Natasha Natsu. Ya, malam ini kita akan karena tadi baru dapat CD-nya dari personilnya langsung, basis dari Brain Trash. Sorry, ini belum hilang nih. Ya, karena dapat CD-nya langsung nih, basis dari Brain Trash. Jadi kalau nunggukan kita ngepost review di Instagram mungkin entah berapa lama lagi. Jadi mending sekalian ya nih kita putar CD-nya, sekalian kita review. Brain Trash nih band dari Sanggau, main musiknya ya trash crossover gitu. Yang suka Suicidal Tendencies, nah itu cocok tuh sama Brain Trash. Desktop audionya udah kita hidupkan belum ya? Ntar lo ya. Ini penampakan CD-nya, ada 6 lagu di dalamnya nih. Ntar sambil setting OBS-nya dulu. Headphone oke, aman. Waduh, sinyalnya tak oke nih. Tapi nanti ini rekamannya tetap ada ini ya. Ada kok nanti rekamannya nih, ada di YouTube ETK Distribution nanti juga ada. Nah, ini nih previewnya nih. Ini dia kita ambil dari postingan Instagramnya Brain Trash nih. Sebenarnya album ini udah rilis 20 Desember 2020. Dia selain CD ada paketan ini juga, ada paketan kaos. Nah, ini dia personil-personilnya nih. Ada Andri, Denny, Ujang enggak. Ini gitar. Sorry. Sabar. Ya. Ini ya. Dari yang paling kiri Ujang. Ini gitar, ini Ujang vokal, Denny drum, Andri main bass. Nah, ini muka-mukanya sebenarnya muka-muka yang udah lama ya di scene hardcore punk Sanggau. Andri kita tahu dia di Dynamic to Fight. Denny ini dia kadang bantu Fatal Plan juga kayaknya. Ujang Talak 13 juga punya band Doomsday Tomorrow apa ya, main hardcore. Ujang ini nggak tahu nih. Brain Trash ini udah dari tahun berapa ya ini? Nah, ini artwork dari albumnya, kayaknya sih dikerjakan sama Andri sendiri ini. Welcome to the Crazy World judul albumnya, Welcome to the Crazy World. CD-nya nih tadi baru malam ini tadi kita habis ketemu sama si Andri, baru kita dapat CD-nya. Udah sold out sebenarnya kata dia, karena ini udah rilis dari 20 Desember juga kan. Kita baru nengok postingan CD-nya nih mungkin 2 minggu lalu kali di Facebook tuh, baru ya lihat. Wah, telat lah kan. Nah, Brain Trash juga udah pernah ngeluarin ini nih, single dan video klip. Ini nih untuk lagu judulnya Hidupku, bisa cek di YouTube, link YouTube-nya ada di ini bio Instagramnya Brain Trash, Brain Trash hc.official dari
Stars dari tahun berapa nih Brain Trash ya? Kalau Instagramnya sih postingan pertamanya sih 2017. Tadi sih Andri cerita dari 2016 apa ya? Ya antara 2016 2017 lah. Brain Trash. Manggungnya lumayan. Pontianak dihajarnya, Sanggau dihajarnya. Ini dia. Ini ada foto waktu mereka main di Make Hardcore Great Again nih. 8 September 2019. Oke. Ada yang komen? Nggak ada. Kita langsung putar lagunya. Sebelumnya kita unboxing lo CD-nya. CD rilisan fisik album dari Brain Trash nih, album pertama nih. Fontnya gaya-gaya Black Angel nih. Atau sebenarnya font dari mana nih ya? Pasti di situs-situs font gratis nih ada nih. Atau mungkin emang apa tipografi dari si Andri sendiri. Andri ini basisnya Brain Trash nih, dia juga ini nih jago ngedesain, dia juga nyablon. Judul albumnya Welcome to the Crazy World. Wah, stylenya style ini tagging Crazy World. Artworknya tembok, ada coretan ada coretan Brain Trash di sini. Kelihatan enggak? Yang ini tuh coretan Brain Trash. Ini coretan tulisan Welcome to Crazy World. Di atas temboknya ada kawat duri. Sementara di bagian dalam tembok ada ini drum isinya nih mungkin bahan beracun nih, soalnya ada tanda kayak gini nih, Welcome to Crazy World. Mungkin maksudnya itu ya, kita disekat, dibatasi ruang gerak kita, padahal di dalam ruang yang kita tempati pun isinya sampah, racun. Makanya itu dinamakan nama bandnya Brain Trash. Tadi Andri cerita nama band Brain Trash tuh sebenarnya Brain ini dia ngambil dari lagu Suicidal Tendencies. Lagu yang mana? Apa judul lagunya Brain atau ada liriknya nggak tahu gak lah ya. Sementara Trash nih dulu dia ceritanya tinggal di rumah salah satu punggawa itu juga tuh, punggawa scene underground Sanggau, Errol tuh suka ngomong sampah, makanya bandnya Errol Sound Sampah namanya. Kasihlah Trash, Brain Trash, sampah otak. Ada yang pernah bilang ke kita kalau sebenarnya Brain Trash nih apa ya, kayak alter egonya Andri basis, karena dia tak bisa main musik secepat ya tidak terakomodir lah main musik secepat ini di band yang lain, yaitu Dynamic to Fight. Dihajarnya semua apa penat-penat di otaknya tuh di band ini nih, Brain Trash. Kita ke bagian belakang. Ini judul lagunya, intro. Intro bukan judul, emang intro ya. Aku muak. Welcome to the Crazy World. Hidupku munafik, salah tempat. Lantas kau mau apa? Gila nih. HC batu nih nampak nih. Nah, ini logo Brain Trash nih. Palu dan mic. Ini juga ada cerita nih. Jadi si Ujang tuh personil Brain Trash tuh dikenal ini, kata si Andri. Kalau kita ngisi kolom biodata bagian hobi itu kan mungkin ada yang nulisnya sepak bola gitu, bernyanyi kan. Nah, Ujang tuh kayaknya hobinya berkelahi. Jadi dia identik dengan perkelahian, maka ini ada palu. Sementara mic itu simbol untuk sebuah media penyampaian. Wah. Ya pakai plastik. Ini dalamnya nih kertasnya art paper kayaknya nih. Kita coba buka. Udah berapa menit sih? Instagram masih 1 jam kan? Ya ini art paper ya, bisa dilihat art paper berapa gram nggak tahu gak lah. Nih tapi dia
memantulkan cahaya lampu nih. Ceng. Wah, ada liriknya. Asik. Nih ada foto personil Braintress. Tadi foto yang ada di Instagram juga. Oh, ini dia. Bandnya mulai tahun 2016. Broken Hearted since 2016. Patah hati semenjak 2016. Memang band ini berarti dimulai dari kekecewaan dan kemarahan dan kemuakan kayak ini. Oke, oke. Tuh ada nama personilnya sini. Ujang Hammer, Ujang Palu, Ujang Man, basis Andri, drumnya Denny. Ya ada thanks to-nya, oke lah. Masih ada yang nonton di sini yang kalau bikin album bikin thanks to enggak? Ya mau bikin boleh, enggak pun ya udah. Nah, ini direkam lagu-lagunya di Benz Record Studio. Operatornya Irfan Nirwana namanya. Nah, ini juga mereka ngerekamnya nih, kondisinya kan mereka ngerekamnya di Sanggau nih. Tadi Andri cerita Sanggau tuh jangankan studio rekaman, studio untuk latihannya udah mulai susah kata dia. Studio untuk jamming tuh, rehearsal studio tuh udah mulai susah kata dia. Jadi mereka rekam sendiri. Kebetulan si Denny ini punya sound card, dia punya drum. Nah, mereka juga ya tinggal cari pinjaman alat, cari gitar, si Andri punya bass. Udah mereka kerjakan sendiri tuh. Rekamannya di tempatnya si Denny nih. Mereka setting sendiri drumnya, mereka setting sendiri miking di drumnya, kabelnya colok susun sendiri, pasang ke sound card, masukkan ke laptop dan DAW-nya, setting sendiri, mulai rekaman. Proses rekamannya mulai apa nih? Lupa dari Andri ada cerita enggak ya? Band ini ya mulai 2016, mungkin mulai 2018 kali ya. Lalu habis rekamannya beres di Sanggau, nah mixingnya mereka lempar ke Seven Studio Pontianak. Itu operatornya IIM tuh, mixing masteringnya di Seven Studio. Desain layout, cover semua oleh Andri. Udah pasti Andri nih. Karena Andri ini memang punya bakat di visual design dia. Produksi oleh Braintress, berarti proyek kolektifan bandnya sendiri nih. Biaya sendiri, usaha sendiri. Ada kontaknya Braintress juga di bawahnya. Instagramnya ada braintress.hc.official. Emailnya ada braintress.hc.official@gmail.com. Ada channel YouTube-nya. Wah, channel YouTube-nya harusnya dicantumkan tulis judul channel ya lah ya. Apa ke ini malah linknya pula dicantumkan Andri ini cuman https YouTube G. Ini pakai kelihatan. Tuh link YouTube pula dimasukkan. Ya mungkin hilap ya. Tak apa Andri. Tapi yang pasti link YouTube-nya Braintress itu ada di bio Instagramnya Braintress. Cek dia situ. Ya ini foldingnya, metode lipatnya biasa ini model seperti digipack tapi bukan digipack ya. Di print di satu sisi, ini pasti ngeprintnya kan di A3 plus nih yang bagian ini nih sebenarnya dia terbuka awalnya. Print satu sisi lalu dilipat jadilah dua sisi dia. Jadi bukan di print langsung dua sisi. Ini ada lirik-liriknya nih dibikin sama Andri semua nih. Lirik-liriknya dibikin sama Andri semua. Benar-benar buah dari kepenatan dan kemuakan dia lah pokoknya di masa-masa 2016 tuh. Lalu musiknya mereka bikin sama Ujang si gitaris, masukin vokal
si Ujang Hammer. Ujang vokal nih dia tinggal mengeksekusi ya, karena part-part masuk vokalnya di mana, gimana nadanya tuh udah di setting si Andre itu. Tapi memang walaupun Ujang tinggal terima versi untuk eksekusi, karakter Ujang juga cukup memberikan pengaruh nih sebenarnya di Brain Trash nih. Tadi Andri cerita dia pokoknya mau bikin band yang orangnya batu-batu. Oke, nah lalu CD-nya. Gimana CD-nya nih? CD-nya di dalam sini. Nih CD-nya. Wah, verbatim coy. Kalau PTK Distribution malah biasanya cuma pakai itu, Arita. Kalau ndak Arita apa tuh? Pokoknya yang brand kelas 2-nya lah dari CD audio. Oke sih ini kok CD-nya verbatim biasanya nih. Ya calat-calat dikit biasalah karena di dalam sini, di dalam covernya tadi kan ndak pakai pelapis kan. Kalau mau sempurna ya emang pakai pelapis. Cuman ya ini nggak tahu apa yang kita dapat nih, stok-stok terakhir atau memang semua CD-nya ndak dikasih CD label ya, ndak tahu juga nih. Sayang sih CD label. Kalau kayak gini kan akhirnya kita mesti nulis nanti ini pakai spidol nih. Ini Brain Trash, Welcome to this crazy world. Nah, Welcome to this crazy world nih juga ada ceritanya nih. Nanti lah ya, karena itu ada lagunya. Oke, langsung putar dulu ya lah. Oke, tetap kita taruh sini loh. CD sudah masuk. CD-ROM lagi membaca. Buat kerjaan lah nampak dibuat link itulah cemana gak Kiki. Tapi cek Instagramnya lah ya, nanti aku ketikkan di sini lah Instagramnya apa. Mana nih CD-nya nih, ngapa tak terbaca nih? Atau laptop kita yang berat nih. Oke, si laptop kita yang berat nih. Ini bisa dilihat lagi processing. Kita live-nya pakai OBS ya. Program yang murah tapi berfungsi dengan baik. CD udah masuk tapi tak ada respon nih. Aduh, laptop udah berat nih. Sementara tahun ini masih ada 2 rencana lagi nih. Terbitkan buku sama kompilasi. Sabar ya, masih nunggu kan ngebaca CD-nya. Wah, udah nih. Wah, di ngebernya data rupanya. Di barnya data bukan audio CD. Ya bebas sih, tapi dikasihnya WAV-nya nih. Lebih cantik lagi kalau file apa?
FLAC-nya yang dikasih, tapi tak apalah. WAV dikasih ini 7 pula ya. Di sini 6. 1 2 3. Oh iya 7 sih, 7. Oke. Ntar buka Winem. Aduh. Ada yang masih nonton ke jam segini? Waduh, si di roomnya pun nampaknya udah kurang sehat nih. Semoga bisa mutar dengan baik.
Oke. Jadi kalau dibilang seru, ya bagi kita sih seru ini, karena waduh, paling perfectnya nol. Ya, jadi intinya gitu ya, pokoknya internetnya lagi bermasalah nih. Style musiknya sih merupakan ngasih sesuatu yang segar lah di scene musik Sanggau atau Kalimantan Barat atau bahkan Pontianak gitu, yang main-main thrash, baik itu yang thrash metal, baik itu yang thrashcore, baik itu yang arah-arah crossover tuh nggak terlalu ramai. Ya paling kita tahu ada Mandau, sebelumnya namanya Sabrina, lalu ada Lemon Gin, itu emang udah main-main crossover dari sejak awal band itu bermulai. Lalu sekarang ada Brain Trash dari Sanggau, dan keberanian Brain Trash untuk dan niat mereka dan semangatnya untuk menjadikan album ini juga kalau itu sih sangat mengapresiasi ya, karena apa yang mereka lakukan ini mestinya menginspirasi band-band Sanggau lainnya. Sanggau sebenarnya ramai sih ya kan, ada banyak band, ada banyak budak-budak yang aktif dulu, tapi ya mudah-mudahan dengan adanya Brain Trash bisa tuh dipanaskan lagi itu. Rekamannya bersih ya, dikerjakan sendiri, salut lah dengan effortnya. Cuman mungkin apa ya, kalau untuk kuping kita sih saking bersihnya, gitarnya bersih banget jadi ya. Dan memang betul keberadaan Ujang vokal, walaupun materi lagu itu sudah disiapkan oleh Andri dan Ujang gitar, tapi memang keberadaan Ujang tuh ngasih ciri khas tersendiri ke band ini, terutama ya ini kalau kita bisa nengok salah satu live mereka nih ya. Dan kita stop dulu di ilmunya. Ini Ujang nih, kita sini. Wah, nggak panjang gitu. Jadi Ujang ini udahlah kecil, tapi setelannya tuh setelan tukang pukul. Wah, jangan aku dipukul Ujang abis ini. Sorry Jang ya. Setelannya tuh setelan tukang pukul, angar gitu. Dan dia emang hobi olahraga ini, dia boxer. Memang suka martial art ya, memang suka seni bela diri. Mengenai lirik sih ya terserah sih kalau mau bikin yang sederhana gitu, tapi asik-asik, masih asik-asik gak sih? Karena memang di setting lagu mereka tuh nggak usah terlalu berbelit-belit di dalam lirik. Ini kalau yang kita lihat ya,
tidak usah terlalu berbelit-belit dengan lirik, cukup kata-kata yang sederhana, langsung kepada poin intinya. Nah, musiknya yang dibikin ini memang untuk orang ya bersenang-senang di mosh pit, circle pit, moshing, tabrak-tabrakan gitu. Cuman ini asik nih, yang lagu Salah Tempat nih. Apakah kau merasa kuat, kau merasa hebat, menjadikan tempat ini sebagai ajang bertarung? Di sini bukan tempatmu. Asik. Jadi kalau mau jago-jagoan ya jangan sampai, kalau mau sok-sok jago gitu nggak usah sampai merusak kenyamanan orang lain lah. Ini nggak cuma berbicara mengenai mosh pit di dalam sebuah acara musik ya, tapi dimanapun, entah itu di dalam lingkungan perumahan sekitar tempat kita tinggal tuh biasa ada ya abang-abang jago-jagoan tuh tatap peteteng tiap hari. Kalau mau jago-jagoan ya saran kita sih bikin fight club ya sih, jadi bisa langsung disalurkan gitu adrenalin untuk merusuhnya tuh. Lalu mengenai Welcome to this Crazy World tadi udah gitu belum ya? Welcome to this Crazy World yang jadi judul album, juga ada judul salah satu lagunya, itu kata-kata dari seseorang bernama Kaler atau Bungkal. Dia itu kita kenal juga sebagai orang di balik net label Duk Trax Record, juga gitaris band sekarang ini Amok, band beat keras di Jogja yang juga keren. Welcome to the Crazy World, this is real, this is reality. Pokoknya Andri tadi cerita kalau Kaler tuh kalau mabuk suka itu keluar kata-kata ajaibnya itu, salah satunya itu Welcome to this Crazy World. Dia langsung, si Andri langsung nangkap kalau wah ini sesuatu yang asik nih untuk disusun jadi lirik. Jadilah Welcome to this Crazy World, this is reality, this is real. Ya mungkin untuk Crazy World, dunia yang gila, mungkin kita juga semua makin kesini emang ngelihat dunia bukan hanya gila tapi aneh. Cuman ya kita harus tetap itulah, apapun caranya bertahan untuk hidup. Gak usah sok-sokan ngasih semangat sini, cuman sikat aja lah apa yang bisa dihajar gitu ya. Sekali lagi terima kasih kalau ada yang masih dengar lah, dan selamat untuk Braintrash atas rilis albumnya. Nggak tahu ya paketan CD dengan kaos ini masih ada atau enggak ya. 150.000. Wah mungkin udah habis sih, cuma satu lusin 12 ya. Oke, kalau mau, nah nih kalau misalnya mau kalau mau beli CD-nya Braintrash bisa langsung ke ini, lebih baik ke Instagram mereka sih. Ini aku munculkan di sini ya nih, Instagramnya nih, kabarnya. Kita tutup Radio PTK subuh ini, yang kita bagikan nih sosial medianya Braintrash. Instagramnya, lalu ada juga kontak personnya untuk beli CD ini. Ini nih. Oke, ini dia. Tuh, braintrashhc.official atau langsung WhatsApp atas nama Ujang Man.
Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga makin banyak rilisan-rilisan baru, semakin banyak produksi baru di antara komunitas atau skena musik, baik itu Pontianak maupun Kalbar, terserah apapun aliran musiknya. Kita menyebut underground bukan berarti mengarah kepada suatu jenis musik tertentu, tapi memang ya inilah kulturnya, cara-cara yang mereka lakukan, pola pikir, sikap yang mereka punya. Mungkin ada yang bilang kalau underground, memakai kalimat underground sudah tidak relevan. Ya silakan, kita sih masih nyaman memakainya gitu, dan tidak perlu, bukan sesuatu yang harus kita bela mati-matian juga sih. Ada yang mau ngelola underground, terserah, santai ya gitu. Oke, terima kasih.